Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu dan berjumpa di dalam kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, di dalam mereka kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan mengkaji kitab yang disusun oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abi Bakar yang bernama kitab ini Al-Mawaizu Al-Usfuriyah. Masuklah kita sudah kepada kajian kita, yakni Al-Hadisut Tasi'u, hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisut Tasi'u, dan adapun hadis yang ke-9, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, adalah hadis dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keredaan kepadanya. Annahu qala, bahwasanya berkata dia, yakni Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini adalah merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah ayat-ayat Allah, substansinya ini adalah perkataan Allah, firman Allah, ayat-ayat Allah, namun tidak tertuang dan tidak tertulis di dalam Al-Quran, tapi terucapkan oleh dari lisan yang mulia, yakni lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, kata Allah, ya abna Adam, wahai anak Adam, yakni wahai manusia, istahi minni inda maksiatika, malulah kamu kepadaku ketika engkau berbuat maksiat. Wa anna astahi minka, niscaya aku akan malu kepada engkau yaumal ardil akbar, pada hari di mana berkumpulnya manusia pada padang mahsyar. Fala uazibuka, maka aku tidak akan mengazab engkau. Jadi yang pertama Allah mengatakan kepada kita, kepada manusia, ya abna Adam, wahai anak Adam, ya min istahi minni inda maksiatika, malulah kamu kepadaku, kata Allah, ketika engkau hendak berbuat maksiat. Jadi ketika engkau berbuat maksiat, kemudian engkau tidak jadi melakukan perbuatan maksiat itu, engkau urungkan perbuatan maksiat itu, tadi mau zina, mau minum, mau segala macam, tapi karena malu kepada Allah sehingga akhirnya engkau tidak melakukan itu, Allah pun akan malu. Wa anna astahi minka, maka Allah pun akan malu daripadamu pada hari kiamat nanti. Fala uazibuka, Allah tidak akan mengazab engkau. Masya Allah. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, memang tidaklah pantas kalau kita berbuat maksiat, maaf beribu maaf misalnya, ya, pantaskah kita berbuat maksiat kalau seandainya kita masih tinggal di buminya Allah? Pantaskah kita, tidak malukah kita berbuat maksiat di suatu tempat yang terlihat oleh Allah? Sementara nikmat yang kita makan, nikmat yang kita rasakan sekarang ini adalah merupakan pemberian Allah. Makanya kata Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, kalau kamu pengen berbuat maksiat silahkan, tapi harus memenuhi persyaratannya. Ya, jikalau kamu bisa melakukan persyaratan ini, maka engkau boleh melakukan perbuatan maksiat itu. Apa? Di antaranya katanya, silahkan kamu berbuat maksiat apa saja yang ingin kamu lakukan. Kamu pengen minum, kamu pengen judi, kamu pengen mencuri, kamu pengen korupsi, kamu pengen zina, silahkan lakukanlah itu maksiat sesuka hati kamu. Yang pertama, apabila kamu berbuat maksiat silahkan, namun jangan sekali-kali kamu lakukan perbuatan maksiat itu di bumi Allah. Saudara, di mana bumi yang bukan ini, sementara semua ini adalah ciptakan Allah. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang bukan milik Allah. Nah, kalau kita sadar, kita tahu bahwa ini adalah bumi Allah, ini adalah milik Allah, pantaskah kita berbuat maksiat? Tidak malukah kita kepada Allah? Yang kedua katanya,
Silahkan kamu berbuat maksiat apa saja yang ingin kamu lakukan, tapi janganlah kamu lakukan maksiat itu, kata Imam Ibrahim bin Adam bin Mansur, di tempat yang terlihat oleh Allah. Di mana kita akan bersembunyi sementara semua ini Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Di tempat manapun kita berada, pasti Allah mengetahui, saudara. Kalau kita sadar tahu bahwa Allah Maha melihat, pantaskah kita melakukan maksiat? Tidak malukah kita kepada Allah? Kita berbuat maksiat dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Jangan kamu berbuat maksiat kalau kamu lakukan itu di tempat yang terlihat oleh Allah. Yang ketiga, kata Imam Ibrahim bin Mansur, silahkan kamu berbuat maksiat. Kamu pengen zina, silahkan. Kamu pengen minum, kamu pengen judi, kamu pengen mencuri, kamu pengen membunuh, kamu pengen berbuat zalim, silahkan. Lakukanlah itu, tapi jangan sekali-kali kamu makan daripada rizki yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau engkau sadar bahwa nikmat yang kamu rasakan sekarang, rizki yang kamu nikmati sekarang ini adalah merupakan pemberian Allah, tidak malukah engkau kepada Allah? Saudara, makanya oleh karena itu Allah berseru, ya abna Adam, anak Adam, istahi minni inda ma'siyatika. Malulah kamu ketika engkau ingin berbuat maksiat. Malulah kamu kepadaku. Kalau kamu tidak jadi berbuat maksiat karena malu kepadaku, aku pun tidak akan mengazabmu nanti pada hari kiamat karena aku malu kepadamu. Yang kedua, katanya Allah berfirman, ya abna Adam, tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Masya Allah. Allah berseru kepada kita, ya abna Adam, manusia, tub ilayya, bertobatlah kamu kepadaku. Ukrimka karamatal anbiya, niscaya aku akan memuliakanmu, karamatal anbiya, dengan kemuliaannya para nabi, saudara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara, kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah, karena memang pada hakikatnya manusia tidak ada yang tidak punya dosa. Semua pasti akan berbuat dosa. Semua pernah melakukan perbuatan dosa, kecilkah itu, besarkah itu, kelihatankah itu atau tidak kelihatankah itu. Oleh karena itu, dari sekian banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rahmat Allah ini lebih luas dari segala-galanya. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah mengatakan, ya abna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, tub ilayya ukrimka, bertobatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan muliakan kamu, karamatal anbiya, sebagaimana kemuliaannya para nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara, Nabi Muhammad, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya yang terdahulu, yang saat ini, yang akan datang, semua sudah dijaga, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksum, terpelihara Nabi Muhammad, tidak punya dosa. Tapi orang yang tidak punya dosa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Masya Allah, Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berseru, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaih, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, kulla yaumin mi'ata marrah, setiap harinya tidak kurang daripada 100 kali Nabi Muhammad. Padahal dosa-dosanya tidak ada, tapi setiap hari dia bertobat kepada Allah tidak kurang daripada 100 kali, saudara. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman, ya abna Adam, hai anak Adam, la tuhawwil qalbaka anni, janganlah kamu memalingkan hatimu daripadaku, fa innaka in hawwalta qalbaka anni, maka sesungguhnya jikalau engkau memalingkan hatimu daripada aku, akhzaluka fala ansuruka, maka niscaya aku akan menelantarkanmu dan tidak akan mau menolong engkau. Ketika kita sedang mendapatkan ujian, cobaan, musibah,
pada saat kita sedang mendapatkan sebuah problema, jangan sekali-kali la tuhawil qalbaka anni, janganlah engkau pemalingkan dirimu kepadaku, kata Allah. Jikalau engkau jauh kepadaku, maka aku pun akan semakin jauh kepadamu. Bahkan fa innaka in hawalta qalbaka anni, jikalau engkau memalingkan hatimu kepada aku, aghzaluka fala ansuruka, maka aku akan menelantarkanmu dan juga aku akan tidak menolong engkau. Masya Allah. Jangan jauh-jauh kita, saudara. Tidak ada tempat untuk kita mengadu, tidak ada tempat kita untuk bersandar, tidak ada kita tempat untuk berlindung dari segala macam problema kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya abna Adam, wahai anak Adam, laula kitani yaumal qiyamah, jikalau kamu berjumpa dengan aku nanti pada hari kiamat, wa ma'aka hasanatun, dan menyertai kepada engkau membawa kebaikan mislah ahlil ardi, kebaikan itu sebanyak seperti jumlahnya penduduk bumi ini. Ya, sebegitu banyaknya itu penduduk bumi yang tidak terhitung kecuali hanya Allah yang maha mengetahui itu. Daripada jumlah penduduk bumi, baik manusia kah binatang kah, itu sebanyak itu jumlah penduduk bumi, sebanyak itu pula pahala kebaikan yang engkau datangkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, lam akbal minka, aku tidak akan menerima daripada itu semua, daripada amal-amalmu, hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi, kata Allah. Tapi engkau tidak percaya dengan janji-janjiku, engkau tidak percaya dengan ancaman-ancamanku, maka orang-orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadahnya, kebaikannya itu luar biasa, segitu banyaknya sebagaimana banyaknya penduduk di muka bumi ini, begitu banyaknya kebaikan, tapi dia tidak percaya dengan aku, tidak percaya dengan ancaman-ancamanku, sehingga dia tidak takut kepadaku, dia tidak percaya dengan janji-janjiku, aku akan masukkan dia ke dalam surga kalau dia, tapi dia tidak mau percaya kepadaku, maka aku tidak akan terima itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara, kemudian Nabi pun mengatakan, Allah pun berfirman, apa kata Allah? Ya abna Adam, wahai anak Adam, inni anar razaq wa antal marzuq. Wahai anak Adam, inni anna razaq, sesungguhnya aku ini adalah pemberi rezeki, wa anta marzuk, dan engkau adalah penerima rezeki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka, dan engkau mengetahui bahwa sesungguhnya aku telah mencukupi engkau akan rizki engkau. Fala tatruk ta'atani bisababi rizki, maka oleh karena itu janganlah engkau tinggalkan ketaatan kepadaku, janganlah engkau tinggalkan ibadah kepadaku, bisa babai rizki, dengan sebab hanya karena permasalahan rizki. Bukankah engkau telah sadar, engkau telah tahu aku jamin rizki buat engkau, ya? Aku sudah berikan itu, engkau tahu, wa ta'lamu anni ufika rizkika, bahwa aku penuhi dirimu itu dengan rizki-rizkimu. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan ketaatanmu kepadaku, jangan engkau tinggalkan ibadahmu kepadaku, bisa babi rizki, hanya karena dengan sebab rizki, saudara. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizkika, maka sesungguhnya jikalau engkau meninggalkan taat kepadaku, jikalau engkau meninggalkan ibadah kepadaku bisababi rizki, hanya karena dengan sebab rizki, aujabat alaika ukubati, maka pastilah engkau akan mendapatkan siksa dan azab dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau tinggalkan salat, engkau tinggalkan ibadah, engkau mau puasa, karena engkau sibuk dengan dagangan, dengan pekerjaan, dengan dan lain sebagainya, karena engkau takut tidak mendapatkan rizki, padahal rizki itu engkau tahu, anni ufika rizqaka, bahwa sesungguhnya aku telah menjamin daripada rizki engkau. Tapi engkau tinggalkan aku, tidak ibadah padaku, kata Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang perlu kita ragukan, saudara, dengan rizki yang Allah sudah berikan jamin kepada kita, saudara? Bukankah pernah kita dengar sebuah kisah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri, dia di pinggir sungai, tiba-tiba dia melihat ada seekor semut sedang berjalan menggigit satu butir gandum. Semut itu diperhatikan oleh Nabi Sulaiman. Maaf saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang berbahagia,
Salah satu di antara nabi yang bisa berbicara kepada binatang adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia bukan hanya bisa bicara kepada burung, bukan hanya bisa bicara kepada gajah, bukan hanya bisa bicara kepada yang lainnya, tapi dia juga bisa berbicara kepada semut. Pada satu hari Nabi Sulaiman sedang berdiri di pinggir sungai. Kemudian dia melihat bahwa ada seekor semut pada saat itu sedang berjalan menggigit satu butir daripada biji gandum. Kemudian dia berjalan menuju sungai. Oh, ternyata di situ sudah ada seekor katak yang sedang menunggu dia. Kemudian semut ini masuk ke dalam mulut katak dan katak itu pun berjalan masuk ke dalam sungai. Ya, kemudian pada saat itu bingung Nabi Sulaiman apa yang sedang dilakukan dan diperbuat oleh semut tersebut. Tiba-tiba kemudian katak tersebut naik lagi ke atas dan pada saat itu dia buka mulutnya, maka keluarlah itu semut. Tapi anehnya pada saat itu semut tidak lagi menggigit daripada satu butir gandum. Ditanya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, "Wahai semut, apa yang engkau lakukan? Tadi aku lihat engkau sedang datang menuju ke sungai itu, masuk ke dalam perutnya, mulutnya itu katak, engkau sedang menggigit satu butir korma, sekarang tidak. Apa yang sedang engkau lakukan?" Apa kata semut itu? "Wahai Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, benar, aku tadi berjalan menggigit satu butir daripada biji gandum. Kemudian aku masuk ke dalam daripada mulut katak itu, aku masuk ke dalam sungai. Ketahuilah, karena di dalam dasar sungai itu ada satu lubang yang tertutup dengan batu. Kemudian aku diperintahkan untuk masuk ke dalam batu itu karena saking kecilnya tidak ada yang bisa masuk ke dalam batu itu. Ternyata karena di dalam lubang itu aku diperintahkan untuk memberikan makan ada seekor cacing yang matanya buta yang tidak bisa mencari makan. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan makan cacing yang buta itu setiap saat." Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Apa yang kita ragukan, apa yang kita resahkan kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dijamin daripada rizki kita. Oleh karena itu kata Allah terakhir, "Ya abna Adam, wahai anak Adam, ihfazli hadhil khisal khamsa." Ya, maka oleh karena itu jagalah oleh kamu kepada 4-5 perkara ini, walakal jannah, maka dapatlah engkau surga. Mudahan ada manfaatnya